Baik, selamat sore untuk Bapak Karang dan teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok satu untuk mempresentasikan hasil dari studi kasus kami tentang tingginya tingkat kebisingan kapal mengganggu pencarian makanan lumba-lumba jenis Phocena. Selanjutnya. Baik, berikut ini merupakan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Wulan Ayuningsih Sirait dengan NIM awalan 22 dan akhiran 023. Ada Dewi Dwi Syara Ratnadewati dengan awalan 22 dan akhiran 028. Ada I Gusti Ayu Paramita Indraswari dengan awalan NIM 22 dan akhiran 029. Ada Rafael dengan NIM awalan 22 dan akhiran 089 dan ada Michelle dengan awalan NIM 22 dan akhiran 107. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan di mana kapal menghasilkan kebisingan yang mengganggu ekolokasi lumba-lumba. Hal ini dapat disebabkan oleh mesin, baling-baling, dan sonar kapal. Kebisingan ini mempengaruhi kemampuan lumba-lumba dalam mencari makan dan dapat menyebabkan stres serta perubahan perilaku. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh saya. Di sini sebelumnya perkenalkan saya Michelle dengan NIM awalan Dodo dan akhiran 107. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kebisingan, di mana kebisingan itu merupakan bunyi atau suara yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan bahkan menyebabkan ketulian. Di mana kebisingan ini adalah suatu permasalahan yang signifikan, terutama dalam hal kenyamanan. Tingkat kebisingan yang berlebihan dapat memberikan pengaruh merugikan yang sangat berbahaya dalam berbagai hal, termasuk kesehatan, psikologi, dan teknologi. Oke, next. Baik, selanjutnya ini adalah perambatan suara di laut, di mana perambatan suara di laut ini merupakan proses penyebaran gelombang suara melalui medium air laut yang dipengaruhi oleh variasi suhu, salinitas, dan tekanan. Suara di lautan ini rentan terhadap pembiasan karena kecepatannya bervariasi dengan kedalaman. Selain itu, fluktuasi permukaan dan internal lautan dapat mengakibatkan hemburan akustik. Baik, selanjutnya adalah sumber suara di laut, di mana pada lingkungan bawah laut ini, suara terdiri dari suara abiotik dan abiotik, yang terkait erat dengan kelangsungan hidup dan reproduksi organisme laut, di mana sumber suara abiotik ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada suara latar belakang alami dan suara antropogenik, di mana sumber suara abiotik ini diproduksi oleh ikan, invertebrata, mamalia laut, dan organisme laut lainnya, dan sangat penting untuk komunikasi, orientasi, deteksi pasangan dan mangsa, dan ekolokasi. Terus kemudian ada sumber suara abiotik ini yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada suara latar belakang alami, di mana itu dihasilkan oleh gelombang laut yang pecah di pantai, arus bergerak di atas karang, tetesan hujan di permukaan laut, pasang surut, turbulensi samudra, dan suara yang dihasilkan oleh gempa laut. Sedangkan suara antropogenik itu adalah suara yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Baik, selanjutnya ada pola dan tingkat kebisingan, di mana pola ini menggambarkan bagaimana kebisingan berubah sepanjang waktu dan ruang, di mana pola ini bisa berbeda-beda tergantung pada sumber dan aktivitas manusia di sekitarnya. Antara lain, pola ini ada 3, di mana yang pertama itu ada diurnal variation, di mana itu kebisingan seringkali lebih tinggi pada siang hari dan berkurang pada malam hari. Yang kedua ada spatial variation,
ya di mana itu kebisingan lebih tinggi di dekat sumber seperti jalan raya atau pabrik dan berkurang seiring dengan jarak. Yang ketiga ada temporal variation, di mana itu pola kebisingan dapat berubah berdasarkan waktu, misalnya lebih banyak kebisingan pada jam sibuk. Kemudian ada tingkat kebisingan, di mana tingkat kebisingan ini biasanya diukur dalam desibel. Beberapa standar internasional memberikan pedoman tentang tingkat kebisingan yang dapat diterima. Yang pertama itu ada kebisingan di area hunian, biasanya tidak boleh melebihi 55 dB di siang hari dan 45 dB di malam hari. Yang kedua, kebisingan di tempat kerja. Batasan tingkat kebisingan dapat bervariasi, namun seringkali sekitar 85 dB untuk periode paparan 8 jam. Baik, selanjutnya ada metode pengukuran kebisingan, di mana metode pemantauan kebisingan ini sangat penting untuk mengukur dan mengelola tingkat kebisingan di berbagai lingkungan. Nah, berikut ini adalah berupa metode pemantauan kebisingan. Yang pertama itu adalah pengukuran dengan sound level meter atau SLM, di mana sound level meter ini adalah alat ukur yang mengukur tekanan suara di lingkungan sekitar. Yang kedua ada pengukuran menggunakan noise dosimeter, di mana ini merupakan perangkat kecil yang dikenakan oleh orang yang mengukur paparan kebisingan dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah pengukuran dengan sistem pemantauan kebisingan berkelanjutan, di mana sistem ini terdiri dari jaringan sensor yang ditempatkan di area strategis untuk memantau tingkat kebisingan secara terus-menerus. Yang keempat, ada pengukuran dengan metode pemetaan kebisingan atau noise mapping, di mana pemetaan kebisingan ini menggunakan perangkat lunak dan data pengukuran lapangan untuk membuat peta distribusi kebisingan di area tertentu. Dan yang terakhir ada pengukuran akustik lingkungan, di mana ini dilakukan untuk menetapkan pengaruh kebisingan lingkungan terhadap masyarakat setempat. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Paramita Nusari dengan NIM 22135111029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lumba-lumba Pokena atau lumba-lumba pelabuhan. Lumba-lumba ini adalah spesies cetacea kecil yang hidup di perairan pesisir dan laut dangkal di belahan bumi utara. Warna tubuhnya cenderung abu-abu gelap dengan perut yang lebih terang. Mereka dikenal sebagai perenang cepat dan sering terlihat melakukan pergerakan yang gesit. Hal ini karena lumba-lumba ini memiliki tubuh ramping dan aerodinamis. Betina dapat mencapai kematangan seksual pada usia 3-4 tahun dan jantan pada 4-5 tahun, dengan masa kehamilan sekitar 10-11 bulan. Lumba-lumba ini menggunakan ekolokasi untuk navigasi dan mencari makanan, serta memiliki sistem pendengaran sangat sensitif. Next. Selanjutnya adalah lumba-lumba Poena. Poena memiliki distribusi geografis yang luas, biasanya ditemukan di perairan pantai dangkal, di daerah beriklim sedang, di belahan bumi utara, termasuk di pesisir Atlantik Utara, Pasifik Utara, dan beberapa bagian Laut Baltik dan Laut Utara. Hal ini sesuai dengan yang ditampilkan oleh peta. Next. Selanjutnya adalah pola dan penggunaan suara dalam aktivitas sehari-hari. Lumba-lumba Pokena sangat bergantung pada suara untuk berkomunikasi, bernavigasi, dan mencari makan. Mereka menghasilkan berbagai jenis suara, termasuk click echolocation untuk navigasi dan deteksi mangsa, serta dering dan panggilan sosial untuk komunikasi antar individu. Suara ini membantu mereka berburu, berkoordinasi dengan anggota kelompok untuk menjaga struktur sosial dan mengekspresikan emosi. Selanjutnya, pengaruh kebisingan terhadap lumba-lumba. Yang pertama adalah who atau siapa, yaitu lumba-lumba pelabuhan Poquena. Lumba-lumba ini sering dikenal sebagai harbor porpoise adalah spesies yang sangat terdampak oleh kebisingan laut. Spesies ini sangat bergantung pada ekolokasi untuk navigasi, komunikasi, dan berburu. Yang selanjutnya, what atau apa kebisingan yang disebabkan oleh aktivitas manusia.
Aktivitas manusia seperti lalu lintas kapal, konstruksi bawah laut, dan eksplorasi minyak dan gas menciptakan kebisingan yang mengganggu kemampuan harbor porpoise dalam menggunakan ekolokasi. Dampak kebisingan ini meliputi kesulitan navigasi, gangguan komunikasi, stres, dan perubahan perilaku. Dekade terakhir. Seiring dengan perkembangan industri maritim dan eksplorasi sumber daya laut, dalam beberapa dekade terakhir, kebisingan dari aktivitas manusia di laut telah meningkat. Dampak ini terus berlangsung dan menjadi lebih serius seiring dengan peningkatan aktivitas manusia di laut. Di perairan pesisir dan area dengan lalu lintas kapal yang tinggi. Lumba-lumba pelabuhan yang hidup di dekat pelabuhan atau jalur pelayaran utama dan lokasi konstruksi bawah laut adalah yang paling rentan dengan polusi suara. Kebisingan di laut mengganggu ekolokasi harbor porpoise. Ekolokasi ini untuk berbagai fungsi penting seperti navigasi, berburu mangsa, dan komunikasi antar individu. Gangguan kebisingan dapat menyebabkan stres, perilaku menghindar, dan penurunan kemampuan untuk mencari makanan dan berkomunikasi. Next. How kebisingan mengganggu harbor porpoise atau lumba-lumba pelabuhan dengan cara yang pertama mengganggu ekolokasi. Kebisingan mengacaukan sinyal ekolokasi yang digunakan untuk navigasi dan berburu. Kedua, menurunkan efisiensi berburu. Harbor porpoise membutuhkan waktu lebih lama untuk mendeteksi dan menangkap mangsa di lingkungan yang bising. Yang ketiga, meningkatkan stres. Kebisingan yang terus-menerus dapat menyebabkan stres kronis. Yang keempat, memicu perilaku menghindar. Harbor porpoise mungkin menjauh dari area yang dengan kebisingan tinggi yang dapat mempengaruhi pola migrasi dan distribusi populasi. Next. Selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus yang pertama dengan judul High Rates of Vessel Noise Disrupt Foraging in Wild Harbor Porpoise, Pocoena oleh Wisnewa et al. 2014. Makalah ini membahas dampak kebisingan kapal terhadap perilaku mencari makan pada lumba-lumba pelabuhan liar atau Pocoena. Para peneliti menggunakan alat akustik yang dipasang pada hewan untuk mengukur paparan kebisingan kapal dan usaha mencari makanan pada 7 lumba-lumba pelabuhan di perairan pesisir yang padat lalu lintas. Kebisingan kapal ditemukan secara signifikan mengganggu perilaku mencari makan lumba-lumba yang mengarah pada penurunan upaya penangkapan mangsa dan berpotensi mempengaruhi kebugaran dan kelangsungan hidup mereka. Para peneliti mencatat suara bass sebagai indikator upaya mencari makan, di mana suara ini biasanya dihasilkan oleh lumba-lumba saat mendekati dan menangkap mangsa. Fakta menarik yang ditemukan, studi ini menemukan bahwa lumba-lumba yang ditandai seringkali menghadapi kebisingan kapal dan peristiwa kebisingan tinggi bertepatan dengan tidak adanya suara bus yang menunjukkan upaya pencarian makan. Hal ini menunjukkan bahwa kebisingan mengganggu kemampuan mereka untuk berburu mangsa. Selain itu, lumba-lumba menunjukkan perilaku menghindar seperti menyelam menjauh dari permukaan dan mengurangi aktivitas mencari makan, seperti respon terhadap tingkat kebisingan kapal yang tinggi. Yang kedua adalah reaction of harbor porpoise, Pocoena to vessel traffic in the coastal water of Southwest Wales, UK oleh Oakley et al. 2017. Penelitian ini mengeksplorasi respon perilaku lumba-lumba pelabuhan terhadap berbagai jenis kapal melalui survei darat yang ekstensif. Survei dilakukan sebanyak 268 kali dengan total 729 jam selama 28 bulan di 7 lokasi berbeda untuk meminimalkan bias temporal. Penelitian ini mengamati 2.153 kapal dan mencatat 39 interaksi antara kapal dan lumba-lumba pelabuhan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami korelasi antara jumlah kapal dan pengamatan lumba-lumba serta variasi musiman dengan rasio pengamatan lumba-lumba terhadap kapal. Ditemukan dalam penelitian ini bahwa ada 38% dari survei tidak menemukan lumba-lumba pelabuhan di bulan Maret hingga Oktober. Yang selanjutnya yang ketiga adalah high frequency component of ship noise in shallow water with a discussion of implication for harbor porpoise, Pocoena oleh Hermansen et al. 2014. Studi ini menyoroti dampak signifikan dari kebisingan kapal terhadap populasi lumba-lumba pelabuhan, khususnya dalam konteks perairan dangkal. Analisis akustik menunjukkan bahwa kapal-kapal, terutama feri
propulsi jet dan feri berukuran besar, menghasilkan kebisingan intens di rentang frekuensi yang mencakup bahkan frekuensi tinggi di atas 125 kHz, yang penting bagi pendengaran lumba-lumba pelabuhan. Dampaknya pada lumba-lumba termasuk penurunan drastis hingga lebih dari 90% dalam jangkauan pendengaran mereka, menggunakan kemampuan mereka dalam mendeteksi sinyal komunikasi dan mangsa, serta meningkatkan risiko cedera pada sistem pendengaran. Next. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan. Kenalkan, nama saya Wulan Ayuningsih Sirait dengan awal NIM 22 dan akhiran NIM 023. Di sini saya akan menjelaskan upaya atau solusi mengurangi noise di lautan. Yang pertama adalah menciptakan teknologi kapal modern yang ramah lingkungan. Hal ini untuk mengurangi suara-suara yang dihasilkan oleh kapal tersebut. Yang kedua adalah penerapan bahan peredam suara. Jadi kapal yang menghasilkan suara-suara yang tinggi seperti pada kesadaran untuk praktik ramah lingkungan atau pada sektor maritim, yaitu meningkatkan kesadaran tentang dampak suara terhadap kehidupan laut dan mendorong tim. Yang keempat adalah penelitian dan kebijakan, yaitu melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan teknologi baru dan lebih ramah lingkungan dan menghasilkan lebih sedikit suara. Yang kelima adalah pengembangan kawasan perlindungan, yaitu menerapkan regulasi yang ketat terhadap kapal-kapal yang menghasilkan suara tinggi di perairan yang rawan terhadap gangguan akustik. Next. Baik, berikutnya itu pembahasan akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafael Renaldis Tumorang, dengan NIM akhiran 089. Di sini saya akan membahas mengenai stres hormon. Yang pertama itu mengenai peningkatan kortisolnya, di mana kebisingan kapal itu dapat meningkatkan kadar hormon stres atau kortisol pada lumba-lumba. Hal ini berdampak negatif pada kesehatan jangka panjang dan juga fungsi reproduksi dari lumba-lumba tersebut. Yang kedua itu ada kesehatan dan reproduksinya, di mana itu berhubungan dengan stres kronis yang melemahkan sistem kekebalan di tubuh lumba-lumba itu. Hal ini mengurangi hasrat kawin dan juga tingkat keberhasilan dari reproduksi lumba-lumba. Next. Baik, yang berikutnya itu dari perilaku mencari makan lumba-lumba. Yang pertama itu ada poin gangguan ekolokasi. Hal ini berhubungan dengan kebisingan kapal itu yang mengganggu efisiensi lumba-lumba itu dalam menemukan dan menangkap mangsanya. Hal ini berhubungan erat dengan penurunan efektivitas dalam lumba-lumba ini untuk mencari makan. Yang berikutnya itu defisit energinya. Hal ini berhubungan dengan waktu dan usaha dari lumba-lumba tersebut, jadi lebih banyak waktu dan usaha yang dibutuhkan dia untuk mendapatkan makanan yang cukup. Hal ini berpengaruh dengan penurunan kondisi fisik dan kesehatannya, di mana banyaknya makanan yang diterima dia, cukupnya makanan yang diterima dia berpengaruh dengan kondisi fisiknya dan juga kesehatannya. Next. Yang berikut itu pola migrasi dari lumba-lumba ini. Hal ini ada 2 poin juga. Pertama itu menghindari dari kebisingan. Lumba-lumba ini tidak menyukai kebisingan dari kapal. Oleh sebab itu dia akan mengubah rute migrasinya untuk menghindari kebisingan dari kapal tersebut. Hal ini berhubungan dengan akses dari lumba-lumba tersebut menjadi terbatas ke wilayah pencarian makannya dia dan juga habitat yang aman untuk dia. Yang kedua itu dampak energi dan risikonya. Cara migrasi yang hal ini bukan dengan dia mencari makan dan juga penurunan kondisi fisiknya dia yang tadi itu. Berikutnya itu meningkatkan risiko dia untuk mengalami predasi. Next. Yang berikutnya itu perubahan dari populasinya. Yang pertama itu dampak dari jangka panjangnya. Paparan kebisingan kapal itu yang berkepanjangan menurunkan populasi dari lumba-lumba. Hal ini disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor. Yang pertama itu gangguan dari perilaku dia dalam mencari makan, peningkatan stresnya,
dan juga perubahan migrasinya. Yang kedua itu kesehatan dan reproduksi. Stres kronis itu melemahkan sistem kekebalan dari tubuh lumba-lumba dan itu dapat meningkatkan risiko dalam penyakitnya. Defisit energi mempengaruhi kesuburan dan juga perawatan anak. Yang ini berpengaruh juga dalam reproduksinya, oleh sebab itu berpengaruh dalam populasinya. Next. Baik, saya akan melanjutkan untuk kesimpulannya. Perkenalkan saya Wulan Ayuningsih Sirait dengan awalan NIM 22 dan akhiran NIM 23. Untuk kesimpulan yang pertama, yaitu suara dan kebisingan di laut merupakan fenomena yang dapat mempengaruhi kehidupan makhluk laut, termaksud yaitu lumba-lumba jenis Pocena. Yang kedua adalah lumba-lumba dalam mamalia laut yang sensitif terhadap gangguan akustik. Kebisingan dari aktivitas manusia ini seperti kapal, pengeboran, dan konstruksi bisa mengganggu navigasi, komunikasi, serta perilaku mencari makan dan reproduksi lumba-lumba. Yang ketiga adalah studi kasus menunjukkan bahwa kebisingan dapat meningkatkan stres hormon pada lumba-lumba, mengubah perilaku mereka dan dalam mencari makanan, serta mempengaruhi pola migrasi dan populasi. Perubahan ini dapat berdampak negatif pada kesehatan dan keberlanjutan populasi lumba-lumba. Yang keempat adalah untuk mengurangi dampak kebisingan di laut, beberapa upaya yang bisa dilakukan termasuk menggunakan teknologi mesin yang lebih tenang, penerapan bahan peredam suara, regulasi ketat terhadap kebisingan kapal, serta penelitian untuk mengembangkan teknologi baru yang ramah lingkungan. Yang kelima adalah kebisingan kapal dapat mengubah rute migrasi lumba-lumba dan menyebabkan stres kronis. Yang keenam, stres kronis akibat kebisingan mengakibatkan penurunan sistem kekebalan tubuh dan tingkat kesuburan lumba-lumba. Yang ketujuh, kebisingan kapal juga mengurangi interaksi sosial dan kesempatan kawin atau reproduksi pada lumba-lumba. Yang kedelapan, dampak negatif kebisingan kapal mempengaruhi pertumbuhan populasi dan keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan. Next. Kemudian untuk sarannya, yaitu yang pertama adalah menetapkan jalur pelayaran yang menghindari habitat kritis pada lumba-lumba pelabuhan agar dapat mengurangi paparan dari kebisingan kapal tersebut. Yang kedua adalah mengurangi kecepatan kapal di area sensitif untuk mengurangi kebisingan yang dihasilkan. Yang ketiga adalah pengembangan teknologi kapal lebih tenang dengan mendorong inovasi dalam desain kapal dan teknologi untuk mengurangi kebisingan mesin dan baling-baling kapal. Yang keempat adalah menggunakan sistem pemantauan kebisingan berkelanjutan untuk mengidentifikasi area dengan tingkat kebisingan tinggi dan menerapkan tindakan mitigasi yang sesuai. Yang terakhir, melakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami mekanisme dampak kebisingan kapal terhadap mamalia laut dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah mitigasi yang diterapkan. Next. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami mengucapkan terima kasih.